Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya, Erlan Wirusyanto dari SD Negeri 4 Morabliti. Saya Siti Nurhayati dari SDN Mekarsari. Saya Akli Novianto dari SMP Negeri Simpang Kosgoro. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Pak Akli. Salam Pak Erlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini cukup baik Pak. Oke, Pak Akli mau lakukan coaching ya? Rencananya iya Pak. Oke, karena Pak Akli mau melakukan coaching, jadi sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian yang akan untuk coachingnya ya Pak. Jadi nanti Bapak tak proses coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, terus Bapak sudah melakukan pertanyaan yang berbobot atau belum, juga sudah sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri belum, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Pak Erlan, menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan pertama yaitu mengenai kehadiran kamu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berkaitan. Terus kompetensi apa yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin saya kembangkan Pak yaitu kehadiran penuhnya dengan yang pertanyaan yang lebih spesifik dua aja. Oh, dua itu ya Pak. Terus bagaimana indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya Pak, atau langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Seperti itu ya Pak. Demikian dulu ya Pak proses Pak observasi kita. Silahkan lakukan coaching dengan coachingnya, semoga berhasil dan lancar. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Permisi Pak Akli. Ya, Pak Nasril. Boleh gak Pak saya meminta waktunya sejenak, saya ingin curhat sedikit Pak. Oh, sungguh boleh Pak. Kebetulan hari ini saya kosong nih. Kira-kira ada mau ceritakan Pak? Gini Pak, tadi Pak saat di kelas siswa saya itu Pak tampaknya tidak bersemangat Pak saat saya mengajar Pak. Ada sebagian siswa yang mengantuk, ada yang bermain-main Pak. Oh gitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, apa hambatan Bapak sehingga muridnya kurang termotivasi untuk belajar? Sebenarnya Pak, saya pikir saya mengajar itu Pak udah sangat bagus Pak. Saya udah menggunakan media PPT dan video-video yang menarik Pak. Cuman masih ada aja siswa yang mengantuk Pak dan tidak bersemangat saat saya mengajar. Oke, menurut Pak Nasril nih, kira-kira apa kelebihan yang Bapak rasakan setelah menggunakan media PPT dan video tadi? Sangat banyak Pak, karena kita tahu kan Pak, yang kita menayangkan video yang menarik-menarik itu Pak, itu dapat membangkitkan motivasi anak Pak, apalagi anak memiliki gaya belajar audio visual Pak. Mereka akan sangat senang dengan melihat gambar-gambar yang bergerak. Kalau begitu saya sangat setuju sekali Pak. Kira-kira nih Pak, apa rencana Bapak bisa menyelesaikan permasalahan ini? Ya, setelah saya pikir-pikir Pak, mungkin anak yang tidak bersemangat, suka main dan ngantuk itu Pak, bisa jadi gaya belajarnya bukan audio visual Pak. Jadi saya akan mencari ide lain Pak. Saya akan menggunakan alat peraga Pak, atau media konkret Pak. Nanti supaya anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik bisa menggunakan atau mengaktifkan gaya belajar mereka Pak. Baik Pak Nasril, kira-kira nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan di kelas? Nanti Pak di kelas saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Bagus sekali rencana Pak Nasril yang mudah-mudahan berhasil
Kemudian apa nih komitmen Bapak untuk rencana Bapak ini? Komitmen saya Pak, setelah saya melakukan coaching dengan Bapak, saya akan memperbaiki modul ajar saya Pak. Akan saya perbaiki dengan lebih berdiferensiasi dengan memasukkan media pembelajaran PPT, video, bahan ajar atau buku-buku, dan juga alat peraga Pak, supaya lebih berdiferensiasi atau diferensiasi konten Pak. Oh, bagus sekali Pak Nasir ya. Jadi saya sangat mendukung sekali rencana Bapak ini dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan menerapkan hal itu? Saya akan menerapkan di pertemuan berikutnya Pak, di minggu depan Pak. Oh, minggu depan Pak ya? Iya Pak. Oke, saya tunggu Pak ya. Iya. Gini Pak, tadi kita sudah melakukan coaching gitu kan, Pak sudah bercerita. Nah, kira-kira apa perasaan Pak setelah bercerita tadi? Setelah bercerita Pak, saya ini merasa Pak ada sesuatu yang mengganjal itu Pak, rasanya lepas Pak. Jadi kalau kayak bisul itu Pak sudah meledak Pak. Oh, bagus sekali, alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Semoga rencana Bapak dapat diterapkan dengan baik, hasilnya dapat memuaskan. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya merasa sangat lega Pak. Semoga menjadi amal untuk Bapak. Terima kasih Pak Nasri. Terima kasih Pak. Ya, tadi sudah selesai ya proses coachingnya. Alhamdulillah sudah Pak. Nah, sebelum penutupan, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya tanyakan pasca observasi. Apakah yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak. Seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali solusi untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer saat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, alur cerita sudah Bapak laksanakan dengan runtut, terus juga pertanyaan-pertanyaan Bapak juga berbobot sehingga bisa menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching, juga sudah menemukan solusinya dari masalah tersebut. Terus Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Keren Pak. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Pak sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil saat melakukan coaching tadi? Kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Ya, mantap. Demikianlah Pak proses observasi kita. Semoga selanjutnya kita bisa melakukan coaching lagi dengan hasil yang lebih bagus. Sampai ketemu selanjutnya ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Erlan. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf, mohon izin ya Pak, bisa meluangkan waktu sebentar, saya ingin ngobrol sebentar boleh? Boleh Bu. Kebetulan saya juga ada waktu luang ini. Gimana ya Bu? Ini menyangkut apa ya, kegelisahan yang saya rasakan saat ini gitu ya Pak ya. Jadi dari percakapan singkat kita ini saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan, solusi agar saya terhindar dari kegelisahan yang saya rasakan begitu ya Pak. Jadi tujuan ngobrol-ngobrol kita kali ini itu ingin mencari solusi dari kegelisahan atau kecanduan yang kita rasakan itu. Betul sekali Bapak, betul sekali. Boleh diceritakan Bu, kegelisahannya itu yang bagaimana ya? Jadi begini Bapak, di tahun ini kan lanjutin. Gak apa-apa ya Pak ya? Lanjutkan. Bisa potong. Jadi begini Pak Erla, di tahun ini kan saya mendapatkan amanah untuk menjadi wali kelas 6 kembali gitu ya. Fakta yang saya dapatkan ketika MTLS kemarin kan dari 13 siswa itu ternyata 6 siswa di antara itu belum sama sekali bisa membaca. Ya, kemudian 2 di antaranya belum mengenal huruf, dan yang 5 baru mulai lancar gitu ya, mengejar. Itu dari segi literasi ya, kemudian kalau dari segi numerasinya itu teridentifikasi
ketika diuji coba ada soal pengurangan 0 dikurang 7 itu hasilnya 7 gitu kan, ataupun 0 dikurang 3 hasilnya 7, pokoknya ujungnya 0, kalau dia itulah hasilnya gitu kan. Oke, kemudian ada lagi di pembagian 5 dibagi 2 itu hasilnya 2,1, artinya kalau ada sisa 1 atau sisa 2 di bawah itu maka naiknya ke atas jadi begitu. Jadi itu menjadi sebuah apa ya, kegelisahan yang sangat luar biasa bagi saya sebagai wali kelas 6 gitu ya. Jadi gimana gitu ya Pak ya. Jadi di kelas itu murid-muridnya ada yang belum terampil membaca, terus untuk masalah literasi juga ada istilahnya apa, salah pemahaman gitu ya Bu, tentang miskonsepsi terhadap matematika itu sendiri. Itu ya Pak? Oh iya. Kemarin kompleks juga ya permasalahan di kelas Ibu. Iya Pak, begitulah. Karena ya dua hal itu yang mendasari untuk belajar pengetahuan secara umum. Belum lagi tuntutan dari orang tua nih Pak. Namanya kelas 6 kita nanti di usia itu kan lulus ya. Masa SD belum bisa baca, nggak bisa malu, itu kan nggak banget. Kemudian belum lagi nanti kita berhadapan sama SMP gitu kan. Kalau saya kebiasaan ketika lulusan kelas 6 itu biasanya nanti sampai mereka masuk gerbang SMP saya angkat gitu. Jadi mereka sudah biasa seperti itu. Jadi nanti akan menjadi moral ya saya sih. Terus kira-kira Ibu sendiri sudah punya rencana ya gimana supaya masalah itu ini bisa teratasi gitu? Tentu Pak, tujuan dari program kita sih saya ingin mencari solusi dari apa ya yang harus saya lakukan terlebih dahulu gitu Pak. Kayaknya itu memang menjadi beban kita sebagai guru ya Bu. Terus apa upaya yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang ada dalam pikiran saya sih Kak, 3 bulan terakhir, 3 bulan ke depan, saya ingin sekali fokus gitu ya, fokus dulu pada hal-hal dasar, pada kompetensi dasar, dari literasi ataupun numerasi gitu sih. Tadi Ibu menyampaikan hal-hal dasar yang bagaimana itu bisa dijelaskan lebih rinci? Ya, hal dasar ya seperti apa namanya siswa yang tadi itu belum disebutkan, maka saya akan fokus untuk bagaimana menerapkan metode cara membaca yang cepat, ya, mengenalkan huruf untuk dua siswa, gitu kan, dan yang numerasi kita menunjukkan media favorit ya yang ada di lingkungan sekitar gitu kan, karena memang kalau misalnya langsung abstrak kayaknya masih jauh sekali gitu. Tapi kira-kira bisa dilakukan satu-sama nggak itu? Karena ada beberapa siswa yang istilahnya keterampilan bacanya sudah bagus gitu. Bisa sih Pak, kita akan terapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi dari berdiferensiasi kita fokus dari diferensiasinya pada kesiapan belajar gitu kan. Jadi kita contohkan siswa berdasarkan kesiapan belajar dari masing-masing siswa gitu. Jadi itu sudah yakin ya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Terus bagaimana implementasi secara detailnya itu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini? Oke Bapak, insya Allah sih yakin ya. Sebenarnya yang ada yang terlintas itu kan yang terlintas di pikiran saya itu unsur yang belum bisa membaca sama sekali, kemudian yang belum lancar, belum pernah kita gunakan teks pendek dulu gitu ya. Misalnya kemudian media konkret yang ada di depan, diambil lingkungan sekitar. Kebetulan di lingkungan kami itu anak-anak lagi sering memainkan stick Pak ya kan, bisa kita jadikan media gitu kan, mereka juga termotivasi belajar, tidak terbebani, tapi juga kita dapat kompetensi yang kita inginkan. Luar biasa sekali itu rencana pembelajaran berdiferensiasinya itu kira-kira kapan ya mau perencanaan implementasinya atau gitu? Diusahakan sih minggu ini ya Pak, karena minggu ini kan sudah dikenal PLS, kemudian sudah mulai aktif belajar. Kira-kira yakin nggak Bu, upaya yang dilakukan itu bisa jadi solusi bagi permasalahan yang ternyata menjadi kegelisahan kita selama ini? Insya Allah yakin sih Pak, mungkin bisa mengimplementasikan dengan baik gitu kan, dengan kesabaran tentunya ya, karena hal itu bukan sesuatu yang mudah gitu, mengingat mereka itu ada di kelas 6 gitu ya, di kelas tinggi gitu. Luar biasa sekali Bu, semoga rencana itu ini bisa berjalan dengan lancar dan kita sudah di sesi ini Bu. Kira-kira apa yang dirasakan selama
proses obrolan kita pada kali ini, Bu. Iya, terima kasih sekali sih pada Pak Erlang gitu ya, karena melalui sesi singkat ini saya menjadi lebih tenang, kemudian lebih memiliki keyakinan gitu ya, keyakinan untuk dapat mengimplementasikan rancangan-rancangan kebijakan mereka. Alhamdulillah kalau seperti itu tuh kita tunggu kabar selanjutnya bagaimana proses penerapannya dan bagaimana hasilnya. Ya sabar saya nunggu kabar dari Ibu. Semangat Ibu untuk menerapkan pembelajaran berbahasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu.